Di antara kasih sayang Allah agar kita ini mudah menjalani hidup adalah ditetapkannya halal dan haram. Itu ya, ditetapkannya halal dan haram. Apa yang dihalalkan Allah, apa yang dihalalkan Allah itu pasti thayyib. Dan karenanya apa yang diharamkan Allah pasti buruk. Nah, jangan coba-coba mikir ibadah, jangan. Diharamkannya babi itu akan merusak tubuh. Dihalalkannya madu akan menyehatkan tubuh. Sehingga Allah tidak mau kita tidak makan madu. Karena dengan cara itu kita sehat. Ketika Allah menghalalkan, maka supaya kita makan madu. Itu maksudnya kesana arahnya itu. Jadi yang dihalalkan Allah itu pasti supaya kita mudah hidup. Sebaliknya yang diharamkan Allah pasti supaya kita tidak mengalami kesulitan hidup. Maka khamr diharamkan, babi diharamkan, itu pasti akan terasa. Nah, ketika Allah pengen kita mudah hidupnya dan kita tidak menggunakan, saya nggak maulah makan madu, maka terancam kita takabur. Tuh, ya, terancam takabur. Berarti penghalalan oleh Allah, outputnya ini kan output nih, faedah nih. Outputnya adalah hidup kita mudah. Outcome-nya syukur. Tanda syukur kita kepada Allah adalah mendayagunakan segala apapun yang dibolehkan oleh Allah. Jangan gak dipakai. Sebaliknya, apa yang diharamkan Allah pasti merusak. Maka Allah mengharamkan supaya kita hidupnya tidak susah. Tapi kita nggak merasa puas. Karena tidak merasa puas, akhirnya nabrak, menjadi hidup kita sukar. Outcome-nya adalah kufur, yaitu mengeluh, nggak cukup kambing, pengen babi, mengeluh. Maka ketika Nabi itu punya janji untuk menghibur Hafsah supaya nggak pidato cuap-cuap, karena menunjukkan rasa marah, rasa cembukor, ya, cembokur, ya. Beruan. Maka Nabi ngomong, lam adamu bihi, ya sudah, saya nggak akan makan madu lagi. Maka ditanya oleh Allah, lima tuharrimu ma ahallallah. Bayangkan, lima tuharrimu ma ahallallah. Pegang tuh. Yang dilakukan Nabi apa? Mengharamkan yang dihalalkan Allah. Kalau kita pakai pengertian itu, menjauhkan fasilitas Allah atau menolak yang diizinkan Allah. Ada satu yang lebih berbahaya, yaitu menghalalkan yang diharamkan Allah. Nabi hanya mengambil yang terendah, yaitu mengharamkan yang dihalalkan Allah. Namun menurut Allah berbahaya, nanti tidak ketemu jalan bersyukurnya, kecuali
oleh karena ketentuan medis, nasihat medis, sudah tidak boleh makan durian, sudah tidak boleh makan daging. Tetapi ketika kita mendaya gunakan yang dihalalkan Allah, itu tanda syukur kita kepada Allah. Keputusan Nabi untuk menghibur Hafsah dengan mengatakan, ya sudah, saya nggak akan minum madu lagi, memang secara hukum disebut mengharamkan yang dihalalkan Allah, maka ditegur. Ya, jadi semua yang dihalalkan Allah itu pasti punya faedah mempermudah hidup. Ya ayun Nabi, hei Nabi Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa harus mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah untukmu, yaitu tentang madu. Madu bukan di madu, bukan madu. Hanya karena yabtaghi mardota azwajika. Walaupun pelakunya pada kasus itu tunggal, yaitu istrinya Nabi bernama Hafsah, tapi berlaku untuk keseluruhan istri Nabi. Kata Allah, hanya karena tabtagi engkau Muhammad berharap mardota azwajika, istri-istrimu senang. Memang Nabi ini penyayang istri. Ya, ketika Hafsah itu ngomong, ajidu minkari hal maghabir, saya mencium bau tidak enak, tidak sedap. Nabi salah tingkah, karena Nabi itu rajin minyak wangi segala itu, dan itu kebiasaan Nabi. Maka pilihan yang dipakai Hafsah jitu dan selesai. Cuma nggak selesai berikutnya. Selesai dalam pengertian Hafsah akhirnya happy lagi, senang lagi, tidak cemburu lagi. Nah, ini timbul pertanyaan kita, berarti tidak boleh yang dilakukan Nabi itu kita lakukan. Maka istri kita karena cemburu menolak kebiasaan kita berkunjung ke orang tua, itu sama dengan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Haram dan pengertian menolak. Maka kata suaminya, yang tadi terakhir mah enggak lagi nengok orang tua, ya. Nah, itu praktiknya itu menolak, berarti mengharamkan diri ke orang tua, artinya menjauhkan diri dari orang tua. Sekarang mari kita renungkan ayat 1 ini, ya. Sepintas sederhana, malah panas demen ceritanya doang, ya. Ya, karena romantik kan. Tapi mari kita pelajari sejarah Nabi. Nabi Nuh terhambat oleh istrinya. Nabi Lut terhambat oleh istrinya. Nabi Ibrahim terhambat oleh ayahnya. Hatta Nabi Muhammad terhambat oleh pamannya.